Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Gerd Seti ya, yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lalui gitu ya. Jadi yang mungkin belum pernah saya alami, yang tidak pernah saya rasakan, pasti tidak akan saya bahas di channel Aslamku ini. Saya tidak akan bahas di video-video saya ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, saya juga tambah sehat. Kita itu sama-sama saling mendoakan, saling mensupport ya. Jadi kita nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada saling menggurui, itu nggak ada ya. Kita itu sama-sama saling, karena kita itu sama-sama penderita gitu ya, yang kita itu ingin sembuh total ya, seperti dulu, seperti sedia kala gitu ya. Jadi seperti biasa saya ingin cerita sedikit tentang asam lambung Gerd Seti ya, mungkin sekedar cerita nanti, dan bagaimana yang saya lakukan, bagaimana solusinya lah gitu ya. Itu menurut saya, itu mau dipakai kalian monggo, enggak ya silahkan gitu ya. Jadi saya ingin bahas sesuai dengan permintaan teman kita ya, yaitu masalah tenggorokan nggak nyaman, tenggorokan panas, tenggorokan rasanya itu seperti kering terus ya. Jadi itu semua apakah gejala dari asam lambung Gerd Seti? Yang saya alami di tenggorokan itu ya, merasa kering terus, itu saya pernah. Meskipun itu saya bahas di video sebelumnya, itu saya pernah bahas sensasi di tenggorokan, yang tenggorokan saya itu panas, tapi saya tidak menyebutkan kalau tenggorokan saya itu selalu kering ya. Karena apa? Saya fokusnya ke tenggorokan yang panas gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas ya tentang itu tenggorokan sering kering, terus panas juga di dalam, itu rasanya panas seperti apa ya, seperti ada luka di dalam. Itu saya pernah panas, seperti panas itu terus saya ya, terus. Dan yang kering itu, kalau yang kering itu terus, tapi itu tidak lama sekali ya, itu tidak lama banget, lebih lama yang panas itu ya kalau saya. Terus yang tidak nyaman seperti mengganjal, seperti apa ya, seperti ada dahak. Nah, seperti ada dahak ini mungkin sebagian besar teman-teman yang mengalami asam lambung Gerd Seti atau gastritis kronis itu pasti merasakan ya. Setidaknya kalian merasakan tenggorokan itu nggak nyaman, pasti. Itu saya yakin ya. Ya mungkin ada yang tidak merasakan mungkin ya, tapi kebanyakan, sebagian besar saya yakin pernah merasakan yang namanya tenggorokan itu nggak nyaman, ada sesuatu ya di dalam itu, meskipun itu tidak terus ya. Kalau saya yang di tenggorokan itu yang paling parah ya, yang paling lama itu yang panas, yang mengganjal itu enggak begitu lama, apalagi yang kering itu. Kalau kering itu saya itu kadang muncul, nanti lama beberapa hari sampai berminggu-minggu, nanti hilang lagi, besok lagi muncul lagi ya gitu ya. Jadi itu yang namanya kadang muncul kadang tidak ya. Kalau yang namanya 24 jam selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih, itu yang dinamakan non-stop ya. Itu yang saya rasakan ketika saya masih parah-parahnya tenggorokan saya panas. Nah itu lama sekali ya, panas ya, panas terus, mau minum mau apa itu panas terus rasanya, nggak pernah ada reda-redanya. Itu masih yang tenggorokan, belum yang lainnya. Bayangkan saja ya. Memang mungkin ada teman-teman gini ya, Mas, kok kamu kok bikin video kok cuma curhat saja, nggak buat solusinya. Gini teman-teman, saya setiap buat video nanti di akhir saya pasti akan berikan solusinya yang saya lakukan ya, sesuai yang saya lakukan. Jadi saya tidak memberikan solusi yang tidak pernah saya lakukan gitu ya. Kalian harus nonton sampai habis. Makanya kemarin ada yang komen, "Loh Mas, kamu kok cuma curhat?" gitu. Karena channel Aslamku ini channel untuk curhat, channel untuk berbagi informasi ya.
sesuai yang saya alami, yang pernah saya rasakan. Dan solusinya, ya, solusinya ada di akhir video biasanya ya. Kalau saya sudah cerita bla 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 bla, saya pasti berikan solusinya gini loh. Oh, minum ini, saya sering minum ini, gitu ya. Jadi enggak terus saya enggak ngasih solusi, cuma cerita-cerita aja, itu enggak ya. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin cerita saya itu saya tidak memberikan solusi karena cerita tersebut itu tidak perlu solusi, gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasa begitu tuh, ini cuma curhat saja, nggak ada solusinya, coba kalian tonton videonya sampai habis, didengarkan ya. Jangan sampai kalian nonton baru separuh. Biasanya saya memberikan solusi itu di akhir video, gitu ya. Saya berikan solusinya semuanya, apa saja yang saya minum, terus saya itu makannya bagaimana, itu saya pasti akan berikan. Meskipun itu solusinya itu setiap video saya itu hampir sama, karena memang itu cara saya ya, itu cara saya yang saya alami, yang saya lakukan itu begitu, gitu ya. Jadi masalah solusi yang saya tahu pasti akan saya berikan solusinya, dan kalian harus tonton sampai habis video ini ya. Jadi untuk tadi ya, untuk tenggorokan itu yang perlu dihindari, untuk tenggorokan yang masih nggak enak, nggak nyaman, itu makanan ya pedas, pasti pedas, bersantan itu juga pasti, asem itu juga pasti. Nah, apalagi yang berminyak, yang digoreng itu jangan dulu ya. Soalnya apa, nanti bisa bikin zat minyak tersebut bisa nempel di tenggorokan dan bikin kalau tenggorokan kita ada luka atau ada peradangan, itu malah luka atau peradangannya itu malah semakin lama sembuhnya. Soalnya ketutup dengan minyak tersebut, karena minyak kan sifatnya apa ya, kalis gitu ya. Minyak itu sifatnya kalis. Kalau kita kasih obat atau herbal itu dia kalis, nggak akan bisa bereaksi ke si luka atau peradangan tersebut, gitu ya. Itu menurut saya. Dan waktu itu saya tenggorokan masih sering panas. Saya tadinya nggak tahu, makan saya itu tempe goreng, tahu goreng, terus bakso digoreng, gitu-gitu ya. Semakin saya makan seperti itu, semakin panasnya semakin menambah ya. Nah, di situ saya mulai belajar kalau masalah makanan itu sangat berpengaruh sekali ya, di tenggorokan, di pencernaan kita itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan makanan dingin itu jangan sampai ya, makanan dingin atau minuman dingin lah. Minuman itu cuma air putih hangat saja yang saya konsumsi. Udah, itu aja. Dan selain air putih, apalagi mas yang bisa bikin kita itu minumnya itu enak, ada rasa gitu. Saya biasanya buat jus yang aman-aman buahnya ya, seperti pisang ya, pisang Ambon itu enak, kalau di jus itu enak ya, dan bermanfaat sekali ya, kan banyak vitaminnya juga. Terus pepaya ini saya nggak suka, saya pernah buat, saya nggak doyan ya, saya buang karena rasanya itu aneh banget, meskipun udah kasih gula itu rasanya masih aneh. Kalau pepaya saya nggak bisa minum, soalnya nggak, mending saya langsung gitu kalau pepaya. Terus melon, nah melon ini enak, melon pisang itu enak ya, rasanya itu dapat gitu. Terus semangka itu juga bisa ya, banyak sebenarnya, ada alpukat yang aman-aman ya. Jadi kalian harus selain minum air putih hangat, kalian juga sering konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan dagingnya. Daging itu daging ayam ya, bukan daging sapi, daging kambing, bukan. Karena daging sapi, daging kambing itu susah dicerna ya, sifatnya itu susah dicerna, nanti bikin pencernaan kita itu berat ya. Kita cari untuk daging ayam itu yang boleh cuma dagingnya, kulitnya jangan, yang lainnya jangan, apalagi jeroannya itu ya. Itu untuk solusi saya untuk meredakan tenggorokan. Nah, saya setiap bikin video pasti ada solusinya ya, yang saya lakukan, setidaknya yang saya lakukan itu apa ya, untuk
bisa sampai menghilang seperti sekarang ini gitu. Jadi saya tahu apa saja yang saya lakukan, meskipun ada beberapa yang saya lupa, mungkin sensasi yang dulu saya banyak sekali, bahkan saya sampai lupa sensasinya itu apa saja. Kalau saya tidak lihat daftar di gambar di Google itu kan ada daftar sensasi asam lambung ya. Kalau saya tidak melihat itu saya lupa. Kalau saya lihat, oh ini pernah saya rasakan, oh ini pernah saya rasakan, oh ini pernah saya rasakan. Jadi banyak sekali yang saya rasakan ternyata. Bukan cuma hanya tenggorokan, tapi tenggorokan ini sangat-sangat mengganggu sekali sih. Kalau saya yang paling mengganggu itu panasnya. Ya, kok bisa tenggorokan itu panas terus? Ya, kok bisa ya? Saya sampai gini, apa ini tenggorokan saya itu akan selamanya begini? Saya mikirnya gitu, ya. Terus apakah saya sekarang ini masih ada rasa-rasa gak nyaman di tenggorokan? Kalau masalah tenggorokan ini saya sudah, alhamdulillah sudah tidak ada ya, sudah tidak ada asli, saya sudah biasa, sudah normal lah, ya. Dan untuk teman-teman yang masih merasakan di tenggorokan, entah itu mengganjal, entah itu panas, entah itu seperti tercekik atau apa, itu lakukan saja, makan yang benar, jaga pantangan benar-benar, jangan cuma nanti kalau pengen makan gorengan, itu jangan. Gorengan itu apalagi tempe digoreng itu kan sepertinya tidak ada minyak. Nah coba kalian peres gini, itu banyak minyaknya ya. Tahu goreng itu, kalau tahu goreng kan biasanya digoreng kering gitu ya. Tapi saran saya jangan sampai kalian makan yang makanan yang digoreng itu ya. Mending kalian rebus, tidak apa-apa, udah. Karena itu kita ngalamin itu atau menjalankan itu tidak selamanya ya. Nanti kalau kalian sudah merasakan hasilnya, pasti kalian percaya apa yang saya katakan. Coba saja kalau nggak percaya, jangan makan yang digoreng dulu. Masalah tenggorokan ya, tenggorokan perih, panas atau seperti mengganjal itu jangan makan makanan yang berminyak dulu. Coba saja sih. Kalau kalian masih bandel, masih ya terserah kalian. Pokoknya saya bukan bermaksud menggurui kalian, tapi ini yang saya alami ya. Ini solusinya begini, jangan makan gorengan ya. Masalah herbal terserah kalian. Kalian bisa pakai madu, bisa pakai kunyit, bisa pakai temulawak, bisa pakai apapun ya, herbal atau bisa dengan obat dokter juga bisa ya. Kalau kalian itu merasa cocok, merasa tidak ada masalah dengan obat dokter, kalian lanjutin gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu masalah tenggorokan ya. Kalian kalau nonton video itu sampai habis dipahami. Kalau kalian benar-benar niat pengen nonton, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Tonton channel yang lainnya itu enggak apa-apa, terserah kalian ya. Karena tujuan saya itu untuk membagikan pengalaman saya yang pernah saya alami ya. Kalau yang saya tidak pernah alami ya saya nggak akan bercerita di video ini ya, atau di channel ini saya nggak akan bahas itu ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga channel ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menderita asam lambung ketanjeti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua bisa disembuhkan, sembuh 100%, sembuh total gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.